Al-Falaq wan Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tolong terjemahnya dulu dibaca, Akhi Jainil. Setelah itu kita sama-sama baca Qur'annya. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kami akan menurunkan kepadamu perintah yang berat. Salat malam itu lebih berkesan dalam hati daripada salat siang. Bacaan salat malam lebih berkesan dalam hati. Engkau mempunyai kesibukan yang padat pada siang hari. Ingatlah nama Tuhanmu dan hadapkanlah hatimu kepadanya sepenuh hati. Tuhan yang menguasai timur dan barat, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena itu berpasrah dirilah kamu kepadanya dalam semua urusan. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu menghadapi celaan kaum kafir Quraisy. Jauhkanlah dirimu dari perbuatan syirik mereka dengan cara yang baik. Biarkanlah aku menghadapi kaum yang menikmati kesenangan dunia dan mendustakan Al-Quran. Berikan kepada mereka kesempatan sebentar. Kami mempunyai belenggu-belenggu dan neraka jahim, dan makanan yang menyumbat tenggorokan ketika ditelan, serta azab yang pedih. Azab yang turun pada saat bumi berguncang, dan gunung-gunung berhamburan menjadi kerikil yang berterbangan. Wahai manusia, kami telah mengutus seorang Rasul kepada kalian untuk menjadi saksi bagi kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Beriman kepada Tuhannya dan melakukan amal soleh untuk mencari keridhoannya. Wahai Muhammad, Tuhan mengetahui bahwa kamu melakukan solat malam kurang sedikit dari 2/3 malam, atau setengahnya, atau sepertiganya. Begitu pula sebagian dari sahabatmu. Allah telah menentukan kadar malam dan siang. Wahai kaum mukmin, Allah mengetahui bahwa kalian tidak akan pernah mampu melaksanakan solat malam terus-menerus. Karena itu, Allah memberikan ampunan kepada kalian. Bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagi kalian. Allah mengetahui bahwa di antara kalian ada yang sedang sakit, atau ada yang pergi mencari rezeki Allah di muka bumi, sedangkan yang lain pergi berperang untuk membela Islam. Karena itu, bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagi kalian. Dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat, serta dermakanlah harta kalian untuk membela Islam. Apapun amal soleh yang telah kalian lakukan untuk bekal akhirat, pasti kalian akan mendapatkannya kembali di sisi Allah dengan pahala lebih baik dan lebih banyak. Mohonlah ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayo kita sama baca, pimpin oleh Akhi Jainil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila la ilaha illa huwa فاتخذه وكيلا
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم Allahu Akbar walillahil hamd.
Salah satu menjaga iman itu adalah setelah mengetahui fadail, keutamaan sunnah Nabi Muhammad SAW, di antaranya salat malam, maka kita menegakkannya, meningkatlah iman kita. Bertambahlah kecintaan kita kepada Allah. Semakin terasa nikmat hidup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian hikmah yang banyak pada siang harinya. Allah sampai menawar. Coba baca terjemahan sampai 4 ayat, coba. Satu, dua, tiga, empat. Ya yuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, solatlah pada malam hari sekalipun sebentar, yaitu separuh malam atau kurang sedikit dari itu, atau lebih sedikit dari itu. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tuh, nawar. Turun. Makanya kalau nggak sanggup sebulan 30 hari, biasakan seminggu 7 kali. Ya. Karena sejak turun surah Muzammil ini Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Beliau azam pada diri beliau sampai inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'a wa aqmu qila. Lihat surah Al-Muzammil ayat 6. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan kala itu sangat berkesan. Berkesan itu ya sangat dinikmati, kemudian berbekas siang harinya. Pengaruhnya siang hari itu kelihatan orang tahajud malam itu. Percaya dirinya penuh, keimanannya tinggi, dan ia menjauhi maksiat dan dikawal malaikat sampai didoakan malaikat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat hamba itu, fajar sampai dia wafat, sampai fajar lagi kembali. Dan sangat dikenal para malaikat. Kan nujum bil lail. Seperti bintang tengah malam kita melihat, begitulah malaikat dari langit melihat ke bumi, bintang-bintang di bumi. Siapa? Yang menegakkan salat malam. Jadi di Sentul ini yang tadi malam qiyamul lail, dengan bacaan tartil, dengan nikmat itu bercahaya seperti bintang ke langit. Dan malaikat melihat itu. Terang sekali itu di Tawakal, ya. Di Tawadu, di Sakhoya, terang. Apalagi di Masjid Az-Zikro, wah, terang, santrinya banyak yang sholat. Apalagi dekat imam, di bawah imam ada kamar, terang lagi. Terang semua. Habis makan lele jadi terang dia. Pahala tuh yang traktir lele. Ada hadis Nabi Rudi. Janganlah engkau berteman kecuali orang yang kau kenal keimanannya kepada Allah. Dan janganlah kau makan makanan dan memberikan makanan kecuali yang kau kenal ketakwaannya. Yaitu tidak berarti kita tidak boleh bergaul, hanya afdolnya punya sahabat orang mukmin, hanya afdolnya makanan kita dimakan oleh orang yang bertakwa. Kenapa? Karena setiap bergaul sama orang mukmin, dia akan membawa kita ke dalam surga nanti. Dia narik kita. Kita sa'alun. Dia cari-cari kita, mana sahabatku. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, uridu salihin walau lam akun salihan li'ani uridu syafa'atas salihin.
Aku sangat mencintai orang-orang soleh walaupun aku belum soleh. Coba Imam Syafi'i begitu nyebut dirinya. Masih menyebut diri nggak soleh. Gimana kita? Karena aku ingin syafaatnya orang soleh nanti di akhirat. Makanya banyak-banyak bergaul sama orang soleh. Nanti dia cari kita. Ya, tadi malam lama nggak telepon guru. Oh senangnya. Mau tidur sempat-sempatnya nelpon. Hanya satu kalimat yang Arifin sampai kangen. Udah senang gitu. Nanti Ahad besok reuni 25 tahun alumni Darun Najah. Itu guru-guru semua kumpul semua. Guru-guru yang ngajar Arifin kumpul semua besok. Bahagianya. Menyenangkan orang-orang soleh. Siapa di antara guru kita belum ke Tanah Suci? Ya, kita berangkat kan? Insya Allah nanti Desember 3 guru berangkat umrah. Karena ternyata ada guru yang belum menunaikan ibadah umrah, apalagi haji. Ya, senang. Menyenangkan orang soleh. Kemudian makanan orang-orang bertakwa. Sebab dimakan oleh orang bertakwa, dia sholat malam. Ngalir pahalanya buat kita. Padahal yang ngasihnya tidur. Makanya ada yang bilang tuh amal cerdas. Amal cerdas. Kita nggak sanggup berbuat seperti orang takwa itu, maka apa yang kita berbuat untuk orang bertakwa itu? Ada teman itu hobinya khuruj dia. 4 bulan kalau keluar. Kita nggak sanggup kayak beliau yang dakwah terus. Kemarin ke Papua, pedalaman. Padahal hidupnya susah. Tapi nggak pernah minta-minta dia. Apa yang kita perbuat untuk beliau? Oh, bantu keluarganya. Bekali beliau. Walaupun beliau tidak minta. Karena kita nggak sanggup kayak beliau. Apa yang kita perbuat pada beliau. Makanya hidmatul ulama, melayani ulama, itu bagian dari prosesi perayuan kepada Allah. Agar Allah berhidayah kepada dirinya. Ingat gak cerita Fadilah bersahabat dengan ulama. Dia orang mampu. Jadi dia dengan ulama ini sangat care. Apa yang menjadi keperluan ulama, dia bantu. Belum ngomong ulama, dia bantu. Dia melayani air minumnya, sendalnya, pakaiannya. Semua dipikirkan ulama ini. Nah, ceritanya di akhirat. Ini kan cerita karomah. Ulama ini masuk surga. Ketika masuk pintu surga, baru lewat, berhenti. Aina sahibi sakhi fi dunia. Mana sahabatku yang dermawan di dunia. Yang membantu aku berdakwah. Yang memudahkan jalanku berdakwah. Yang meringankan jalanku hidup berkeluarga. Yang memberi makanku, yang beri kitabku. Mana dia? Malaikat senyum. Dia sudah ada di depan kamu lebih dahulu. Subhanallah. Dia pikir belum masuk. Rupanya sudah di depan duluan. Hanya orang-orang dermawan. Dan ia dermakan di jalan Allah sangat mulia. Nah, kembali tadi Qiyamul Lail. Dan itu juga buah dari hamba Allah yang Qiyamul Lail. Jadi orang yang suka Qiyamul Lail itu sangat dermawan. Coba buka surah Sajadah. Surah Sajadah, surah yang surah yang keberapa?
Ya. Ayat 16. Nah, lihat tuh, baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Mereka bangun di malam hari untuk berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan harap. Mereka juga mendermakan sebagian harta yang kami karuniakan kepada mereka. Tuh. Jadi penegak sholat malam itu yang benar-benar takut kepada Allah. Takut kalau Allah tidak ridho. Takut kalau Allah tidak merahmati. Takut kalau Allah tidak mengampuni. Doa ketakutan itu ada diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, hamba mohon perlindunganmu dari hati yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Makanya ajaib tuh. Kemarin bersama Ustadz Abah Raud Bahar, ada Hidayah Din namanya. Dia tahu agama, dia tahu halal haram, dia tahu hak batil. Tapi dia malah melanggar yang hak. Tidak menjauhi yang batil, malah menjadi pelaku kebatilan. Seorang yang dikenal alim, tapi berzina. Padahal dia tahu, tapi dia nggak bisa menghindar. Bahkan dia penceramah, dia dakwah kemana-mana. Tapi dia maksiat. Bahkan selesai ceramah maksiat. Bahkan ceramahnya bisa lama, bisa bagus. Rupanya minum obat dulu sebelum ceramah. Doping dulu, ekstasi dulu dia. Jadi ceramahnya kuat berjam-jam. Dia bilang itu doping itu netral. Kalau kita pakai buat dakwah, pahalanya gede yang ngasih. Wah, loh, udah makin keblenger dah tuh. Ya. Polisi juga bingung tuh nangkapnya. Ini kiainya kok mau begini? Ya ini kejadian ya kok. Kok bisa? Nah karena belum dapat hidayah taufik. Tuh, mana Bang Taufik? Bang Taufik. Oh ada Bang Taufik. Ah, tuh, hidayah taufik namanya. Dapat tuh. Wabillahi taufiq wal hidayah, gitu kan? Selalu di akhir-akhirnya begitu. Ngeri ya kawan, ngeri sekali. Kemarin rapat dengan MUI, jadi banyak laporan ke MUI, dai-dai yang terkenal, yang dikenal ternyata banyak melakukan maksiat dan korban-korbannya lapor ke MUI. Astagfirullah. Jadi MUI mohon Ustadz Arifin turun gunung gitu. Memang gunung apa? Iya Sentul kan gunung dia bilang. Suruh turun untuk manggil tuh. Ya karena televisi itu bikin ngetop cepat. Modal Al-Fatihah jadi Ustadz sudah. Enak bener ya. Al-Fatihah Ustadz sudah dia. Pakai surban udang-udang gede ya sudah. Al-Fatihah udah itu. Gampang banget kita juga bisa bikin ustadz sini. Nih Pak Haji Ridwan, kita kasih jubah beliau 3, lalu beliau jalan, kita gandeng 5 orang. Kemana-mana kita gandeng. Ya, sudah jadi syekh beliau. Iya tangan begini tuh, iya benar. Cium. Tapi di belakang 5 orang mengawal gitu kan. Lalu ketemu orang Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi ustadz sudah. Aneh. Makanya dulu sempat ada usul, dibilang ada baiknya usulan itu. Majelis Ulama Indonesia itu ada SIM.
surat izin mubaligh. Terutama yang tampil di televisi. Dicek kadar kemampuannya, latar belakangnya, pendidikannya, pahamnya apa. Ada rekomendasi dari MUI dan televisi pun juga taat pada aturan penyiaran, yaitu setiap ulama yang tampil tunduk pada MUI. Jadi MUI merekomendasi atau mereka minta apakah ulama ini boleh, baru MUI ngasih izin. Dan MUI pun juga tinjau lapangan, kayak tanah aja gitu. Lihat lapangan, benar enggak ini ustadz dia. Oke ilmunya, oke dia dari pesantren, oke dia cek lagi. Berapa panjang jenggotnya, berapa, cek terus. Sampai ke bawah. Bagaimana rumah tangganya, bagaimana lingkungannya. Ketika tanya sama tukang ojek, bagaimana, yang mana ya ustadz itu? Emang dia ustadz? Astagfirullah. Enggak pernah ke masjid. Sampai ditanya tukang ojek, yang mana ya? Itu tuh, oh ustadz dia. Kagak tahu kita, gitu. Cek dulu ini kalau dari rumah seorang ustadz ada masjid dekatnya, masuk aja ke masjid maghrib di situ. Tanyakan tentang itu kepada orang-orang masjid, pasti tahu jawabannya tentang itu. Nah, ini akhwahillah. Min qalbin la yakhsha. Ini dibaca dalam salat malam, akhi Jainal. Abang bacanya itu. Jadi sujud malam, Bang Indra, hari ini baca ini. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, hamba mohon perlindunganmu dari hati yang enggak ada rasa takut kepadamu. Wa min du'ain la yusma'. Dari doa yang tidak kau dengar, nangis-nangis tapi enggak didengar sama Allah. Wa min ilmin la yanfa'. Ilmu yang didapat enggak bermanfaat buat diri apalagi buat orang lain. Belajar tapi kok nggak ada manfaatnya. Ikut israk tapi nggak ada manfaatnya. Masuk pesantren tapi nggak ada manfaatnya. Quran dibaca tapi nggak ada manfaatnya. Tolong ya Allah jangan sampai seperti itu ya Allah. Wa min amalin la yuqbal. Mohon perlindunganmu ya Allah dari amal yang tidak kau terima. Sudah subuh di masjid, tahajud, zikir, sedekah tapi ternyata nggak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min. Sia-sia semuanya. Kemudian yang terakhir min nafsin la tashba. Dari nafsu yang tidak puas-puas. Maksiat terus. Tidak puas-puas. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min qalbin la yakhsha. Min du'ain la yusma'. Wa min ilmin la yanfa'. Wa min amalin la yuqbal. Wa min nafsin la tasba. Minta sama Allah, nanti Allah beri. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada orang yang takut kepada Allah. Dan takutlah kepada orang yang tidak takut kepada Allah. Takut pada Allah, mendekat pada Allah dengan menjauhi maksiat. Takutlah kepada orang yang takut kepada Allah. Hati-hati, jangan menyakitinya. Karena doanya mustajab. Ketika seorang terjadi musibah pada dirinya, apa yang harus dilakukan arifin? Muhasabah diri, apa kira-kira yang kau lakukan? Karena engkau orang baik, pasti ada sesuatu yang kau lakukan. Dia ngerenung-renung, apa ya salah saya? Oh, rupanya dia nggak suka ada seorang yang tidak dia sukai, padahal yang dia tidak suka itu orang saleh. Dan ia diam-diam sering membicarakan pada istrinya ketidaksukaannya kepada orang saleh itu. Apa dia bilang? Nah, sudah ketemu, minta maaflah pada dia. Setelah minta maaf, selesai masalahnya dia. Apa hubungannya ya Arifin? Kok saya punya masalah? Ya, karena kamu soleh. Kamu rajin tahajud, tapi kamu punya sifat dengki kepada orang soleh itu. Ikhwah, kalau orang-orang soleh seperti ikhwah ini insya Allah berbuat macam-macam, ditegur langsung di dunia oleh Allah. Nggak nunggu di alam kubur, nggak nunggu di akhirat, langsung di dunia ditegur.
Kalau aku melihat hambaku mendekat kepadaku lalu melakukan kemaksiatan padaku, u'adzibuhu, aku azab dia di dunia ini supaya di akhirat tidak kena lagi. Pilih yang mana? Duluan atau belakangan? Ya duluan. Mendingan duluan. Ada lagi kisah. Begitu dia minta sama orang soleh, selesai semua urusan dia jadinya. Sehat dia, nggak ada masalah lagi. Iya, asik ya, menarik ya agama. Iya, karena kamu sudah ke jalan Allah. Dia seorang hafal Quran. Ini sahabat Arifin langsung. Tapi dia selalu mengeluh. Dia bilang begini, saya hafal Quran tapi rezeki saya kok susah ya. Kayak gitu. Kok Allah nggak jamin ya? Gitu. Akhirnya dia tidak lagi menjaga hafalannya. Asik MLM waktu itu. Lagi model-modelnya MLM itu. Wah, jadi udah enggak, imam lagi udah enggak. Asik menawarkan MLM itu. Kemana-mana dia. Wah, jadi tuan. Asik dia tinggalkan pos masjidnya, ngajarnya ditinggalin. Dia bilang gedean MLM daripada ngajar. Ngajar di masjid belum tentu dapat amplop. Ya, apalagi ngajar isrok nggak ada amplopnya. Air minum juga tuh karena diminta aja. Tisu juga karena dipesan. Kalau nggak dipesan nggak datang tuh air minum. Ngambek juga dia. Akhirnya dia kagak ngajar lagi. Jadi asik kemana-mana di MLM. Memang rezekinya nambah. Dia punya motor akhirnya, ya kan. Istrinya pun dibelikan motor. Istrinya sudah mulai gelang, pakai cincin, ya kan. Ingat, dia orang soleh. Ingat dia orang dan dia hafal Quran dan dia guru. Bagaimana Allah menegurnya? Lagi sukses dapat hadiah motor dari MLM itu. Saya senang dia keliling komplek dia. MLM. Ting 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 ting. Udah. Subhanallah. Baru 3 hari menikmati motor baru. Ditabrak. Hancur motornya. Beliau patah 8. Tapi menariknya, enggak mati. Patah 8 tapi enggak mati. Wah, rumah sakit. Arifin datang. Rumah sakitnya UKI lagi. UKI. Bukan rumah sakit lain. Ada salibnya di dalam. Seorang penghafal Quran masuk ke rumah sakit yang ada salibnya begini. Arifin datang. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Bisikin ke telinganya. Ikhlas ya bang. Mu'aqabah. Nah ini Arifin tulis di sini. Nah ini. Mu'aqabah nomor berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5. Mu'aqabah. Ya, orang kalau sudah di jalan Allah tuh diiqab, diazab. Dimusibahkan di dunia oleh Allah sebagai sebuah teguran ya. Wa ya'fu an katsir, untuk banyak memaafkan kesalahanmu. Yang tidak cukup kau hanya minta ampun. Insya Allah Allah sembuhkan antum karena antum kekasih Allah. Hanya saja antum meninggalkan Allah. Antum mencari dunia. Sekarang Allah tegur, kembalilah. Bahwa hafalan Quranmu itu lebih kaya, lebih mulia dari kekayaan yang dimiliki oleh makhluk di muka bumi ini. Engkau mengajar Al-Quran, itu lebih baik daripada makhluk di muka bumi ini, siapapun yang diberi kekuatan oleh Allah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya lagi. Jadi santri-santri kalian kan menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini. Belajar, lalu mengajar. Sekarang belajar, nanti mengajar. Sekarang pun sudah mulai praktek mengajar. Setiap zuhur asar dakwah santri-santri. Dan Arifin mendengar bisikan-bisikan yang bagus-bagus semua. Subhanallah Ustaz, santri aja kalau dakwahnya. Oh begini gimana? Ngamalin enggak? Bilang, iya. Senang dakwahnya. Kenapa?
Militansinya keluar dari hati yang paling dalam. Ceramahnya semua bagus-bagus, berisi, padat. Allah. Jadi nggak usah lagi jamaah zikir susah mencari mantu. Dipersiapkan di sini pemuda-pemuda yang soleh-soleh. Sayang saja Sahla masih kecil. Kiai itu menjodohkan dengan santrinya yang dia lihat, wah ini panggil sama kiai, jodohin. Kiai nggak ngelihat dia apa bagaimana, karena kiai ngelihat masa depannya di akhirat, jadi bukan di dunia. Bagaimana anakku selamat? Makanya Guru Jaini almarhum Paman Arifin, istri beliau 4. Itu pun ditolak karena mau ditambah-tambah terus. Itu orang bawa putri tersayangnya yang cantik. Istri beliau 2, 3, 4 semua cantik-cantik. Dibawa, Pak Kiai, tolong nikahi anak saya. Agar anak saya selamat dunia akhirat. Tuh di daerah begitu. Ya Kiai nggak nolak. Beliau. Masa hadiah ditolak, sombong benar. Ya, diterima, dinikahi beliau. Kamar beliau coba datang ke Martapura, Paman Arifin itu. Arifin zuriat ke-8, beliau yang ke-7. Jadi rumah beliau tuh besar. Kamar 1, 2, 3, 4. Kamar yang kedua, ketiga kamar istri beliau. Indah sekali, ulama besar. Kalau datang ke Banjar, hampir setiap rumah orang Banjar foto beliau. Guru Jaini itu. Ya. Allahu Akbar walillahi. Itu keagungan Allah ya. Mu'aqabah. Beliau sadar, beliau nangis dalam keadaan begini, nengok di rumah sakit, nangis hebat terus. Tapi nggak bisa bergerak 2 bulan. Dan itu dari operasi ke operasi. Habis operasi ini, operasi lagi, ini operasi ini. Karena pelurusan tulang dan macam-macam. Berat sekali. Sekarang normal, sehat walafiat. Sering datang zikir di sini. Dan yang nabraknya orang kaya. Yang nabraknya orang kaya. Jadi diganti motor baru. Dikasih uang, diberangkatkan haji. Alhamdulillah. Mau ditabrak. Kaya kalau mau. Tapi Kopas yang nabraknya kaya gitu ya. Yang nabraknya beca. Ya, infeksi gitu ya. Berempacong katanya. Berempacong. Dan saya yang gak dapat uang hari ini. Infeksi tabrak beca itu. Menderita panjang kita. Ini tabrak orang kaya, motornya diganti baru, dibiayai semua rumah sakit, dikasih rezeki 110 juta kalau tidak salah. Dan waktu itu mahal 110 juta itu. Dikasih, kemudian diberangkatkan haji lagi. Mau tahu yang nabraknya? Bukan Muslim. Bukan, tapi begitulah kisah alurnya. Hanya beliau ngadu ke tanah suci dan beliau pakai ONH biasa, padahal ditawarkan ONH plus, beliau tidak mau. Berangkat, nah ada uang yang kasihan awal itu juga bersama istri beliau. Disitulah beliau berazam kepada Allah, janji taubatan nasuha, dan 40 hari itu mengembalikan semua hafalannya, kembali pulang dengan imam yang indah sekali suaranya. Arifin goda lagi, MLM najis, sudah begitu. Hijrah dia, hijrah total dia. Jadi dia nggak mau lagi dia dekat-dekat. Saya maunya akhirat saja. Apa kurang sekarang? Tidak, ternyata hidup beliau dari mengajar, istri beliau mengajar. Alhamdulillah barokah. Bisa umroh. Itulah karunia Allah ya. Langit bumi ini punya Allah. Luruskan niat, istiqamah. Insya Allah Allah cukupkan rezeki kita. Coba orang bertakwa diberi rezeki yang tidak terduga, ya kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Apa hubungannya coba? Ya karena orang bertakwa kepada Allah, langit bumi di tangan Allah. Allah bagi terserah dari jalan mana. Ayat lagi.
Tadi surah Tolak ayat 2 dan 3. Surah Nuh 10, 11, 12. Dengan istighfar Allah beri rezeki yang berlimpah. Ayo, apa hubungannya istighfar dengan rezeki? Langit bumi kan punya Allah. Ajaib itu. Ada. Makanya siapa yang sepenuh hati mencari ridha Allah, lalu disibukkan dengan ibadah amal saleh, Allah beri 4. 1, az-zihnu, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia. Bukan gak ada urusan, ada. Cuma dia cerdas menyelesaikan itu. Pernah ditipu, dimacam-macamin orang lah, orang khianat lah. Macam-macam mendekat niatnya kepadanya. Ada aja diberi oleh Allah jalan keluar. Dan melebihi itu semua. Dalam waktu setahun, 2 tahun dikembalikan semua oleh Allah. Bahkan lebih lagi. Az-zihnu namanya. Yang kedua, as-sahal, kemudahan dalam semua urusan. Tuh. Mudah sekali. Ingin pesantren, mudah. Jalannya, mudah. Yang ketiga, qanaah. Hatinya kaya sekali. Jadi orang kalau diberi kekayaan hati, mau apa lagi? Orang kalau sudah nggak dikasih kekayaan hati, qanaah, sebanyak apapun duit dia punya, kurang aja. Kau tahu yang bunuh diri di Jerman, orang yang terkaya nomor 2 di Jerman. Begitu dibuka kekayaannya, 28 triliun. Dia sedih, karena kekayaannya tadinya 400 triliun, lalu kena musibah. Lalu tinggal 28, akhirnya dibunuh dirinya gimana? Nabrakin diri sama kereta api. Ketika dicek kekayaannya masih ada 28 triliun, sedih dia. 28 triliun, coba kalau beli kerupuk di Sentul. Dari depan sampai ke belakang, sampai penuh nih. 28 triliun itu berapa ya? Kalau 10 ribunya. Kagak bisa. Coba kalau kita beli bubur bunut. Nah, itu tukang bubur sampai lecet tuh tangan. Coba. 28 triliun stres dia karena uangnya tadinya 300-400 miliar. Kita nggak stres-stres. Padahal besok makan juga nggak tahu nih. Hutang juga belum bayar. Ketawa aja terus kita ini. Ya, apalagi Ambon, senang aja terus. Doanya pun udah ngangkat begini sekarang udah berubah. Nah kemudian yang keempat, yang terakhir, atatu dunia wahyarogima. Tuh, itu pegangan abang Ustaz Jainal. Ya, dunia datang kepadanya, dunia datang kepadanya. Ya Allah, nggak tahu ujung beruntungnya gimana kisahnya. Ada aja jalannya. Nah, makanya pintar kagum-kagum sama Allah. Terkagum-kagum kepada Allah. Ini, kebuka terus. Pengen gambar masjid yang rapi. Siapa ya insinyurnya? Yang satu kontraktornya, insinyurnya nakal, udah kabur duluan. Yang satu siapa? Oh, rupanya diganti oleh Allah. Datanglah orang yang ikhlas, yang dermawan, yang membackup bukan hanya dengan ilmunya tapi juga dengan hartanya. Saya juga ingin beramal, Ustaz. Siapa yang mengirim ini? Allah. Oh, keagungan Allah itu kita nggak pernah tahu ya kawan. Makanya tugas kita takwa saja, jangan maksiat. Takwa saja. Masalah apapun Allah selesaikan kalau kita sungguh-sungguh bertakwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Santri, enaknya main futsal ya. Ya sayang, main ya. Kemarin main enggak? Jumat? Enggak ya? Jen, main pingpong ya. Jen kayaknya kalau main futsal agak berat. Arifin ngomong berat jadi ingat Aska. Aska, tadi subuh kan di masjid. Arifin cek terus Aska. Denny, lihat sayang, ada Aska nggak di belakang? Ada. Gitu, Arifin gitu bang, ngecek.
Anak Arsipin cek terus. Aska tuh dari 4 tahun ke masjid. Ngomongnya lucu, yang bikin kita ketawa semua. Dia kan aneh orangnya. Enggak kayak kakak-kakaknya. Nih kita kumpul ngaji. 2 bidadari Arifin, Umi mamanya, Alvin, Ammar, Aska, Sahla. Sahla lari-lari, Aska duduk. Tapi dia cuek. Kita ngajar dia ngeliatin kemana gitu. Apaan? Itu kalau ditanya dia. Arifin menjelaskan soal kematian. Kenapa sayang Abi ingin sekali Alvin, Ammar, Aska untuk menjadi pewaris para nabi. Karena tidak ada amal terbaik selain penerus Nabi Muhammad SAW. Banyaklah pekerjaan di dunia ini. Tapi pekerjaan yang paling mulia adalah menjadi juru dakwahnya Allah. Jadilah itu nak, nanti Allah cukupkan rezekinya. Abi berdakwah nak, tapi lihat keberkahan demi keberkahan. Hidupkan sunnah Nabi. Nanti kalau Abi wafat, kalian yang meneruskan. Dah selesai, keluarlah Alvin Ammar. Aska masuk sendirian dia, cik 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 cik, nyamperin abinya. Duduk dia di kursi, kayak orang dewasa gitu. Abi, nanti aku jadi nabi ya, pewaris nabi ya? Iya. Jadi ulama, kayak Abi? Iya. Nanti kalau setelah Abi wafat, oh, Abi kapan wafatnya? Wah, ini kan pertanyaannya. Pok, gitu langsung. Kapan wafatnya? Nah kemarin soal kehidupan rumah tangga, dia kayaknya nggak dengerin, tapi ternyata nyimak dia. Udah keluar Alvin Ammar, dia masuk. Kan Arifin suka bercanda, Alvin, nanti kalau udah besar berapa istrinya? Bagaimana Allah, Abi? Gitu. Ammar, 4. Wah. Aska kan diam dia. Apaan tuh? Gitu kan dia. Udah selesai ngaji. Masuk lagi dia ke kamar. Abi, depan mamahnya kan. Kalau Bang Ammar kan 4. Kalau aku 1 aja. Gak kuat aku, keberatan gitu. Jadi Allah senangkan kita dengan anak-anak kita yang saleh-salehah itu. Ada aja ya Allah ya Rabbana. Contoh lagi. Sahla, Arifin lagi makan kentang. Ya, kentang enak itu kan kesukaan dia. Arifin sengaja gak nawarin dia, gimana ngelihat reaksi dia. Kita makan, dia udah mulai sinis tuh. Doa, kalau makan doa. Iya nak, iya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Dia ingin ngeraih tuh dia. Langsung dia pegang perut. Abi ini udah gemuk, jangan banyak makan. Nanti sakit. Ini sakit. Nih, Ndut udah ada gitu. Iya, nggak apa-apa Ndut. Makan terus. Ya, karena udah nggak sabar dia. Bagi dong, Bi. Bilang aja dari tadi bagi dong. Hari ingin lihat reaksi dia minta tuh gimana gitu. Allah, mudah-mudahan anak kita semuanya saleh-salehah ya Allah. Kabulkan zuriat kami jadi ulama semua, pewaris para nabi ya Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan kami ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.